Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Ibu ingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya, agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai turunan fungsi aljabar, yaitu mengenai definisi turunan fungsi aljabar dan aturan turunan fungsi aljabar. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai aturan turunan fungsi aljabar, yaitu yang pertama, ada aturan perkalian, lalu pembagian, lalu ada aturan rantai, dan yang terakhir, turunan pangkat tinggi. Sebelum masuk materi pada hari ini, Ibu ingatkan dulu mengenai materi yang kemarin, yaitu yang pertama definisi turunan dengan konsep limit, yaitu f(x) sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Lalu ada aturan turunan fungsi aljabar. Aturan yang pertama, fx sama dengan a adalah konstanta yang merupakan anggota bilangan real, maka turunannya adalah 0. Lalu yang kedua, fx sama dengan x atau fungsi satuan, maka turunannya yaitu f(x) sama dengan 1. Lalu yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah f(x) sama dengan n dikali a dikali x pangkat n kurangi 1. Lalu yang keempat, turunan dari kfx adalah turunan dari kfx sama dengan k dikali turunan dari fx. Lalu yang kelima, turunan penjumlahan. Turunan dari f tambah gx sama dengan turunan dari fx ditambah turunan dari gx. Lalu yang terakhir, turunan dari pengurangan fungsi, yaitu turunan dari f kurangi gx sama dengan turunan dari fx dikurangi turunan dari gx. Oke, selanjutnya yaitu contoh hitung turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 1. Ini kita turunkan dulu masing-masing, yaitu f(x) sama dengan turunkan yang 2x pangkat 4 dulu, yaitu 4 dikali 2 dikali x pangkat 4 kurangi 1. Lalu selanjutnya negatif 5x pangkat 2 kita turunkan, yaitu negatif 5 dikali 2 dikali x pangkat 2 kurangi 1. Lalu plus 1 ini kalau diturunkan hasilnya adalah 0, berarti ditambah 0. Sama dengan 4 kali 2 berarti 8, x pangkat 4 kurangi 1, 3, lalu dikurangi 5 kali 2, 10, x pangkat 2 kurangi 1, pangkat 1. Lalu ditambah 0, berarti 8 x pangkat 3 kurangi 10 x ini merupakan turunannya. Lalu contoh yang kedua, fx sama dengan 3x pangkat 7 ditambah akar 3 dari x kuadrat dikurangi 9. Karena di sini ada bentuk akarnya, maka kita ubah dulu dalam bilangan berpangkat, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 7 ditambah x pangkat 2 per 3 dikurangi 9. Lalu selanjutnya kita turunkan f(x) yaitu sama dengan, kita turunkan satu persatu, 3x pangkat 7 kita turunkan dulu, berarti 3 dikali 7 dikali x pangkat 7 kurangi 1, ditambah x pangkat 2 per 3 kita turunkan, berarti 2 per 3, x pangkat 2 per 3 kurangi 1. Negatif 9 kalau diturunkan berarti 0. Sama dengan 3 kali 7 berarti 21, x pangkat 7 kurangi 1, 6, ditambah 2 per 3, x pangkat 2 per 3 kurangi 1. Ini kita samakan dulu penyebutnya, berarti penyebutnya 3, 2 kurangi 3.
sama dengan 21. X pangkat 6 ditambah 2/3. X pangkat 2 kurangi 3 berarti negatif 1/3. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu aturan turunan pada perkalian. Jika U dan V merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari Fx sama dengan Ux dikali Vx adalah F aksen X sama dengan Ux dikali V aksen X ditambah U aksen X dikali Vx. Nah, kita bisa mendapatkan rumus ini dengan menggunakan definisi turunan dengan konsep limit. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja di peroleh ini. Lalu yang di sini, yang berwarna kuning ini kita sisipkan, yaitu negatif Ux plus H dikali Vx ditambah Ux plus H dikali Vx. Nah, ini kalau dijumlah nanti hasilnya 0, karena ini negatif ditambah positif. Hasilnya 0. Nah, selanjutnya dapat kita kelompokkan. Lalu dengan sifat-sifat limit kemarin, dapat kita ubah menjadi ini. Sehingga kita peroleh rumus ini. Ux dikali V aksen X ditambah U aksen X dikali Vx. Nah, selanjutnya Ibu beri contoh, hitung turunan dari Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 3 dikali X plus 2. Kita misalkan dulu Ux, yaitu sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 3. Lalu Vx-nya yaitu X plus 2. Selanjutnya kita turunkan U aksen X sama dengan, kita turunkan satu persatu, X kuadrat kalau diturunkan berarti menjadi 2 kali 1 kali X pangkat 2 kurangi 1. Lalu X-nya kita turunkan, hasilnya adalah 1, berarti ditambah 1. Negatif 3 kalau diturunkan 0, berarti dikurangi 0. Berarti sama dengan 2 kali 1, 2, X pangkat 2 kurangi 1, 1. Berarti ditambah 1 kurangi 0, 1. Lalu kita cari V aksen X atau turunan dari Vx, yaitu sama dengan X kalau diturunkan hasilnya adalah 1 ditambah 2 kalau diturunkan hasilnya 0. Berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus perkalian tadi. F aksen X atau turunan dari Fx sama dengan Ux. Ux-nya berapa? Ini X kuadrat plus X dikurangi 3 dikali F aksen X. F aksen X-nya berapa? 1. Berarti dikali 1 ditambah U aksen X. U aksen X-nya adalah ini 2X plus 1 lalu dikali F Vx. Vx-nya adalah X plus 2. Tinggal kita kali. X kuadrat ditambah X dikurangi 3 dikali 1. Berarti tetap X kuadrat plus X min 3. Lalu yang ini 2X plus 1 dikali X plus 2. Kita kalikan satu persatu. 2X dikali X berapa? 2X kuadrat. Lalu 2X dikali 2 berarti ditambah 4X. Lalu 1 dikali X berarti ditambah X. Lalu yang terakhir 1 kali 2 berarti ditambah 2. Sama dengan tinggal kita jumlahkan, berarti X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah X ditambah 4X ditambah X dikurangi 3 ditambah 2. Sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 berarti hasilnya adalah 3X pangkat 2 ditambah X ditambah 4X ditambah X berarti 6X. Lalu negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, Fx sama dengan 3X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2 ditambah 4 dikali 4X kuadrat dikurangi X ditambah 1. Kita misalkan dulu lagi,
UX sama dengan 3X pangkat 4 dikurangi X kuadrat ditambah 4. Lalu kita misalkan juga Vx-nya adalah 4X pangkat 2 min X ditambah 1. Lalu kita turunkan U aksen X sama dengan, kita turunkan berarti 3 kali 4 X pangkat 4 kurangi 1 pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 kurangi 1, 1 ditambah 4 kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Sama dengan 3 kali 4 berarti 12X pangkat 3 dikurangi 2X. Nah, selanjutnya Vx-nya kita turunkan, yaitu V aksen X sama dengan 4X kuadrat, kita turunkan berarti 4 kali 2 kali X pangkat 2 kurangi 1 berarti pangkat 1. X kalau kita turunkan hasilnya adalah 1, berarti dikurangi 1. 1 kita turunkan hasilnya adalah 0, berarti ditambah 0. Berarti V aksen X-nya kita peroleh 4 kali 2 berarti 8, X dikurangi 1. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus ini, rumus aturan perkalian, yaitu F aksen X sama dengan UX. UX-nya berapa? Ini 3X pangkat 4 dikurangi X kuadrat ditambah 4 dikali V aksen X. V aksen X-nya adalah 8X kurangi 1. Lalu plus U aksen X. U aksen X-nya adalah 12X pangkat 3 dikurangi 2X. Lalu dikali Vx. X-nya adalah 4X kuadrat min X ditambah 1. Nah, ini merupakan hasil turunannya. Nanti bisa kalian kalikan sendiri ya. Selanjutnya yaitu aturan turunan pada pembagian. Jika U dan V merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari Fx sama dengan Ux dibagi Vx adalah F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X dibagi V kuadrat. Nah, kita bisa mendapatkan rumus ini dari definisi turunan dengan konsep limit. Tinggal kita masukkan. Lalu di bagian sini, yang berwarna kuning ini kita sisipkan negatif UX dikali VX ditambah UX dikali VX. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Karena kan ini negatif, lalu positif. Hasilnya 0. Selanjutnya, dengan sifat-sifat limit kemarin, dapat kita jabarkan seperti ini. Lalu kita peroleh rumus ini, rumus pembagian. U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X dibagi V kuadrat X. Nah, selanjutnya Ibu beri contoh. Hitung turunan dari Fx sama dengan X dikurangi 3 dibagi 2X. Kita misalkan dulu, misal Ux sama dengan X dikurangi 3. Dan Vx-nya sama dengan 2X. Selanjutnya kita turunkan U aksen X sama dengan X diturunkan berarti hasilnya 1. Negatif 3 kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Berarti 1 kurangi 0. U aksen X kita peroleh 1 kurangi 0, 1. Lalu Vx kita turunkan. Berarti V aksen X sama dengan X kalau kita turunkan berapa? 1. Berarti 2 dikali 1. Sama dengan 2. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus aturan turunan pembagian. F aksen X sama dengan U aksen X. U aksen X-nya berapa? 1. Lalu dikali Vx. Dikali 2X. Dikurangi
UX. UX-nya adalah X min 3 dikali V aksen X, yaitu 2. Lalu per V kuadrat X, berarti 2X pangkat 2. Sama dengan 1 dikali 2X, hasilnya 2X, lalu dikurangi X min 3 kali 2, berarti kita kalikan satu-satu. X kali 2 dulu berapa? 2X, lalu min 3 dikali 2, hasilnya min 6. Per 2X pangkat 2, hasilnya adalah, berarti kan 2X kali 2X, hasilnya 4X kuadrat. Sama dengan 2X dikurangi 2X berarti 0, negatif 6 berarti menjadi positif 6. Per 4X pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 6 berarti 6 per 4X pangkat 2. Selanjutnya, Ibu beri contoh, hitung turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2x dibagi 3x min 1. Kita misalkan dulu ux sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2x. Lalu vx-nya kita misalkan sama dengan 3x min 1. Selanjutnya kita turunkan u aksen x sama dengan 3x kuadrat, kita turunkan berarti 3 kali 2x pangkat 2 min 1 dikurangi 2x kalau diturunkan berarti 2 dikali 1 sama dengan 3 dikali 2, 6x pangkat 2 kurangi 1 berarti pangkat 1 dikurangi 2 kali 1 berarti 2. Lalu Vx-nya kita turunkan, V aksen X sama dengan 3x kita turunkan berarti 3 kali 1. 1 kalau diturunkan berarti 0, berarti dikurangi 0. Sama dengan 3 dikali 1, 3 dikurangi 0, berarti V aksen X kita peroleh 3. Selanjutnya kita masukkan ke rumus aturan turunan pembagian, yaitu F aksen X sama dengan U aksen X. U aksen X-nya 6X min 2 dikali Vx, yaitu 3X min 1, dikurangi Ux, yaitu 3X kuadrat min 2X, lalu dikali V aksen X, yaitu 3, per V kuadrat X, berarti 3X min 1 pangkat 2. Sama dengan kita kalikan 6x dikali 3x, hasilnya 18x kuadrat, lalu 6x dikali negatif 1, min 6x. Selanjutnya min 2 dikali 3x, hasilnya min 6x, lalu min 2 dikali min 1, berarti plus 2, dikurangi 3x kuadrat min 2x dikali 3. Dikalikan satu-satu, 3x kuadrat dikali 3, berarti 9x kuadrat. Selanjutnya min 2x dikali 3, hasilnya min 6x. Per 3x min 1 pangkat 2, itu berarti 3x min 1 dikali 3x min 1. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan dan kurangkan. 18x kuadrat dikurangi 9x kuadrat, hasilnya adalah 9x kuadrat. Lalu min 6x dikurangi 6x, berarti negatif 2x, ditambah 2 dikurangi min 6x. Per yang bawah kita kalikan 3x dikali 3x, berarti 9x kuadrat, lalu 3x dikali negatif 1, hasilnya min 3x, lalu min 1 kali 3x, min 3x, lalu min 1 kali min 1, hasilnya plus 1. Sama dengan 9x kuadrat, min 12x dikurangi min 6x, hasilnya adalah min 6x plus 2,
per 9x kuadrat min 3x min 3x dikurangi 3x hasilnya min 6x plus 1. Nah, ini merupakan turunannya. Selanjutnya yaitu aturan rantai, misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G mempunyai turunan di X dan F mempunyai turunan di U sama dengan GX, maka fungsi komposisi F bundaran G yang didefinisikan dengan F bundaran GX sama dengan FGX mempunyai turunan di X, yaitu ini. FGX dikali G aksen X. Atau dapat kita tulis DY DX sama dengan DY DU dikali DU DX. Maksudnya DY berarti Y diturunkan terhadap X. Sama dengan DY per DU, DY DU yaitu Y diturunkan terhadap U. Dikali DU DX berarti U diturunkan terhadap X. Nah, selanjutnya Ibu beri contoh, hitung turunan dari Fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 5. Nah, ini jika kita turunkan dulu 3x kuadrat plus 2x pangkat 5-nya, nanti kelamaan menghabiskan waktu. Jadi, kita pakai aturan rantai. Fx ini sama dengan Y, berarti dapat kita tulis Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x pangkat 5. Lalu kita misalkan U sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x. Sehingga Y ini dapat kita tulis U pangkat 5. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus tadi. DY DX sama dengan DY DU dikali DU DX. Sama dengan D, Y-nya berapa? U pangkat 5 DU dikali DU. U-nya berapa? 3x kuadrat ditambah 2x dx. Nah, kita turunkan U pangkat 5 ini kita turunkan, berarti menjadi 5 dikali 1 dikali U pangkat 5 dikurangi 1. Lalu dikali 3x kuadrat plus 2x, kita turunkan. Sehingga 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2x, kita turunkan. 2 dikali 1. Sama dengan 5 dikali 1 berarti 5. U pangkat 5 kurangi 1 pangkat 4. Dalam kurung 3 dikali 2 berarti 6. X pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1 ditambah 2 kali 1, 2. Nah, U ini dapat kita ubah karena kita misalkan tadi 5 dikali 3x kuadrat plus 2x pangkat 4 dikali 6x plus 2. Selanjutnya yang terakhir turunan tingkat tinggi. Misalkan Y sama dengan Fx diturunkan, maka menghasilkan turunan pertama yaitu F aksen X. Lalu jika F aksen X ini diturunkan lagi, maka diperoleh turunan kedua yaitu F double aksen X. Nah, jika F double aksen X-nya ini kita turunkan lagi, maka diperoleh F triple aksen X dan seterusnya. Notasinya dapat dilihat di sini. F aksen X itu sama dengan DY DX. Lalu F double aksen X itu sama dengan D kuadrat Y dx kuadrat. Lalu F triple aksen X itu sama dengan D pangkat 3Y dx pangkat 3 dan seterusnya. Hitung turunan ketiga dari Fx sama dengan 1 per X min X ditambah 2. Karena di sini ada yang berbentuk pecahan, kita ubah dulu menjadi Fx sama dengan 1 per X. Kita ubah berarti bisa menjadi X pangkat
negatif 1. Min X plus 2. Selanjutnya tinggal kita turunkan, cari turunan pertamanya dulu. F aksen X sama dengan X pangkat negatif 1 kita turunkan, berarti negatif 1 dikali 1 dikali X pangkat negatif 1 dikurangi 1. Min X kita turunkan, berarti diperoleh min 1. 2 kita turunkan, berarti ditambah 0. Sama dengan min 1 kali 1, berarti min X pangkat min 1 kurangi 1, berarti X pangkat min 2 dikurangi 1. Selanjutnya kita cari turunan keduanya, yaitu F double aksen X sama dengan min X pangkat negatif 2 kurangi 1 ini kita turunkan dulu. Berarti min 1 dikali min 2 dikali X pangkat min 2 dikurangi 1. Min 1 kita turunkan, berarti dikurangi 0. Sama dengan min 1 kali min 2, berarti menjadi plus 2 di X pangkat min 2 min 1, berarti min 3. Selanjutnya kita cari turunan ketiganya, yaitu F triple aksen X sama dengan 2X pangkat negatif 3 ini kita turunkan, berarti 2 dikali min 3 dikali X pangkat min 3 kurangi 1, sama dengan 2 kali min 3 berarti min 6, X pangkat min 3 min 1 berarti min 4. Nah, ini merupakan turunan ketiganya. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kesimpulannya, tadi kita sudah belajar mengenai aturan perkalian, aturan turunan pembagian, aturan rantai, dan turunan pangkat tinggi. Nah, untuk turunan dari perkalian, yaitu Fx sama dengan Ux kali Vx, itu turunannya adalah F aksen X sama dengan Ux dikali V aksen X ditambah U aksen X dikali Vx. Lalu yang kedua, turunan dari fungsi pembagian adalah F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X per V kuadrat. Lalu yang ketiga, aturan rantai. Kita bisa menggunakan rumus yang Fgx dikali G aksen X atau dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Lalu yang keempat tadi adalah turunan pangkat tinggi. Jika kita disuruh mencari turunan kedua, berarti kita cari dulu turunan pertamanya, lalu kita turunkan turunan pertamanya itu. Nah, mungkin itu saja. Bila ada yang belum paham, bisa tanya ke Ibu ya. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.